Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Robiatul Adawiyah. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih udah ngeklik video ini. Buat teman-teman yang baru gabung di channel aku, hai, selamat datang. Perkenalkan, nama aku Robiatul Adawiyah. Aku seorang ibu rumah tangga biasa dengan satu orang anak. Jadi di video kali ini aku mau review anggaran bulan Agustus ya. Gimana nih anggaran teman-teman? Masih ada sisa atau malah udah pada over budget? Nah, ini aku mau review ya anggaran bulan Agustus. Kemarin total masukannya kan 1.750.000, tapi alhamdulillah aku dapat rezeki ada tambahan 500.000 dari kakak. Jadi total pendapatannya itu 2.250.000. Nah, aku alokasiin untuk tabungan utama, aku isi 50.000. Beda ya dengan yang 100.000 itu untuk tabungan berjangka. Terus untuk sinking fund aku tambahin 320.000 rupiah. Sedangkan untuk variable expensesnya aku cuman masukin untuk belanja bulanan dan mingguan. Jadi belanja bulanan aku tambahin 100.000, totalnya jadi 200.000, dan belanja mingguan aku tambahin 30.000, totalnya jadi 280.000 rupiah. Nah, jadi kalau misalkan kita dapat uang ekstra gitu ya, setelah gaji harus kita tulis juga, dan harus kita catat juga alokasinya kemana aja, jadi biar jelas. Kalau nggak kita catat takutnya malah jadi habis nggak jelas. Nah teman-teman, di sini aku pakai dompet disiplin atau dompet pintar. Jadi ini tuh sangat-sangat membantu aku dalam menyimpan dan mengelola keuangan. Untuk dompet yang aku punya itu isinya ada buat ATM sama slot buat masukin uangnya. Kalau nggak salah sih ada sekitar 30 slot gitu. Cuman aku pakainya tiap 2 slot itu cuman 1 yang dipakainya. Nah, ini untuk pos sedekah nggak ada ya karena udah langsung dikasihin. Terus untuk abodemen juga bulan ini nggak ada sama bulan kemarin karena nggak bayar parkir gitu di tempat kerja suami aku. Terus untuk parcel anak juga udah aku kasihin. Jadi parcel anak ini tiap harinya 2.000, cuman aku bayarnya disekaligusin sampai tanggal 4 bulan selanjutnya. Nah, untuk bensin sisa 50.000 rupiah dari anggaran 100.000 rupiah. Terus untuk gas dan galon ini sisanya ada 6.000 rupiah. Nah, jadi aku tuh nggak bikin spending tracker gitu di binder, tapi aku nulis di kertasnya dan aku simpen di amplopnya. Jadi biar tahu lah satu-satu gitu ke pantau. Nah, ini ada tanggal, terus keterangannya buat beli apa, nambah atau ngurangin, sama sisa saldo. Dan untuk alokasi dana air dan sampah, alokasi dananya 50.000. Jadi untuk air itu bagi 2 sama orang tua aku, tapi aku cuman bayar 50.000. Terus untuk listrik karena bulan kemarin gak ngisi, jadi nggak ada. Untuk beras juga anggaran 100.000 udah habis ya, dibeliin 10 kilo. Nah, untuk belanja bulanan kan tadi anggarannya 200.000, ini sisanya 5.000 rupiah. Jadi awal itu aku belanja sekitar 125 ribuan, cuman ada barang-barang yang harus aku beli lagi, dan akhirnya sisanya jadi tinggal 5.000 rupiah. Untuk struk belanjanya juga selalu aku simpen ya buat aku cek sama review. Nah, lanjut untuk belanja mingguan. Di minggu pertama itu aku alokasiin dananya cuma 60.000, tapi masih ada sisa 22.500. Jadi masih irit ya, karena kan di minggu pertama tuh masih banyak stok daging dari sisaan kurban gitu. Jadi aku belanjanya cuman sedikit.
Terus di minggu kedua aku anggarin 70.000 dan masih sisa 12.000 rupiah. Nah, untuk di minggu ketiga ini uangnya udah habis terpakai semua. Di minggu keempat ini sampai tanggal 4 Agustus ya, ini budgetnya masih utuh 70.000. Nanti aku pakai di hari Senin minggu depan. Untuk sisa budget belanja mingguan yang aku simpan di minggu kelima juga habis karena di minggu ketiga itu off budget. Nah, selanjutnya untuk jatah jajan, ini kan aku alokasiin 150.000, tapi ternyata aku sama suami itu masih susah untuk nggak jajan ya, malahan ya masih tetap jajan dan nyisa sedikit, cuman sisa sekitar 4.000. Tapi yang pasti sih nggak over budget gitu. Jadi kalau misalkan jatah jajan ini udah habis, ya udah nggak usah jajan lagi berarti. Terus untuk pos uang ekstra yang waktu itu sisa 12.000 juga udah habis terpakai. Jadi aku beli pulsa suami yang waktu itu mau COD-an, isi 5.000 aja. Terus bayar parkir di ATM sama bayar ke posyandu. Nah, jadi aku kan punya 2 dompet pintar nih. Yang dompet pintar yang Polkadot ini aku pakai buat pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. Nah, untuk biaya tidak terduga aku simpennya di dompet jangkar. Untuk biaya tidak terduga masih tetap 20 karena aku nggak pakai buat ke acara apapun ya. Terus dompet jangkar ini juga aku pakai buat nyimpen tabungan dana darurat dan beberapa sinking fund aku. Nah, ini tabungan utamanya aku simpen di sini. Jadi tabungan utama itu beda sama yang nabung 100.000. Yang 100.000 itu nabungnya di tabungan berjangka. Terus dana darurat juga aku simpennya di dompet ini. Nah, sebelumnya kan aku udah isi sinking fund tuh untuk pajak motor, terus anniversary, Idul Fitri sama birthday. Tapi ternyata aku tuh untuk tambahan modal usaha suamiku ya, jadi aku ambil dulu di sinking fund itu, tapi aku catet gitu masuknya berapa, terus yang aku pakai berapa dan untuk apa. Jadi nantinya aku akan balikin dan itu akan jadi catatan hutang aku. Nah, ini untuk perpanjang STNK masih ada dan aku nambahin 1 pos untuk perpanjang SIM, tapi belum aku isi. Aku baru mulai isi mungkin di bulan depan. Terus untuk dana kesehatan aku alokasiin 50.000 tapi udah habis karena dipakai imunisasi campak anak aku ya kemarin. Nah, terus untuk maintenance sisanya tinggal 8.000. Jadi dana maintenance buat untuk servis kendaraan atau mungkin ada di rumah ada yang rusak-rusak, aku beli dari uang maintenance ini. Terus untuk keperluan Beril itu nama anak aku ya. Terus ada untuk keperluan ayah dan keperluan ibu, itu belum aku pakai. Terus untuk pos biaya tidak terduga juga aku simpennya di amplop ini ya. Nah, ini ada pos untuk pay letter. Jadi pay letter ini aku pakai waktu itu sempat aku pakai. Jadi aku bayarnya cash, cuman nggak ada saldo di ATM, nggak bisa isi, ya udah jadinya pay letter. Tapi uangnya ada, aku masukin ke situ. Nah, untuk pos bayar hutang ini, jadi aku kan ada tambahan modal untuk suami dan itu dikasih pinjam sama mertua aku. Nah, tiap bulan itu aku nyicil. Tapi ini uangnya nggak dari uang gaji suami aku, jadi dari laba usahanya gitu. Cuman aku simpennya di situ. Nah, jadi segitu aja video aku tentang review anggaran bulan Agustus ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.